Katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya kita semua luar biasa. Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir saat ini. Engkau hadir di rumah-rumah setiap umat-umat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Untuk melawat kami semua, melawat umat-umat Tuhan. Setiap gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan sudah halaukan, Tuhan sudah singkirkan, sehingga kami bebas untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka dan mulaikan ibadah kami, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Cobalah
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari naikkan syukurmu hanya kepada Tuhan. Sebab Dia layak. Dia layak terima pujian dan pengagunganmu. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami akan terus memuji, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Saya percaya kita semua rindu untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Hati
ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Menari, 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 nari bagi Dia. Terimalah pujian kami. Kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk terus melayani Tuhan dalam keadaan apapun kami. Kami akan terus bersuka cita, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau
sungguh yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi ketakutan kami, kecemasan kami saat ini, kami tahu Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Minggu kedua bulan Mei. Ada sukacita di rumah? Ada sukacita di rumah? Selalu harus bersukacita. Dan minggu kedua ini setelah kita sudah menikmati perjamuan kudus, di sini Tuhan mau di dalam keluarga kita, jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah dan dimanapun, saat saya menikmati tayangan ini, harus tetap dalam sukacita. Firman Tuhan dalam Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, jadi adalah bersukacitalah. Berarti ada sesuatu ekspresi, sesuatu energi yang harus kita keluarkan dan kita ucapkan. Sehingga pagi hari ini, coba saudara yang bersukacita ucapkan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa. Di sini dikatakan dalam Tuhan. Banyak orang bersukacita tapi bukan dalam Tuhan. Tapi kita orang-orang percaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Sukacita dalam Tuhan beda dengan sukacita yang dunia berikan. Kalau sukacita dalam Tuhan itu sifatnya jaminan permanen. Situlah kita akan menikmati sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Dunia hanya bisa menjanjikan, tapi sifatnya hanya sementara. Sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan, itu selama-lamanya dan permanen. Ada 3 hal di sini. Bagaimana supaya kita bisa menikmati sukacita itu? Supaya sukacita itu menjadi permanen. Supaya sukacita itu menjadi sesuatu yang terjadi setiap saat di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kita penuh dengan sukacita. Dalam Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita bukan tulang-tulang kering. Kitalah orang-orang yang memiliki sukacita. Memiliki hati yang gembira. Sehingga kita menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi berkat dimanapun kita berada. Tapi sekarang ini tetap dalam rumah, jangan di mana-mana. Kita tetap dalam rumah. Ada 3 hal di sini yang Tuhan mau saat kita memiliki sukacita. Pertama, yaitu kita harus melupakan yang sudah lalu. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Kita melihat ke depan. Masa lalu, tinggal masa lalu. Sejarah masa lalu tidak perlu lagi kita mengulang. Di tahun 2019 mungkin banyak masalah yang kita hadapi. Kita tidak perlu ingat, tapi kita melihat ke depan. Yang lalu sudah lalu. Tapi yang di depan, Tuhan sedang memberikan kita sesuatu jaminan. Jaminan yang luar biasa bagi hidup kita. Dalam Yesaya pasal 43, Yesaya 43 ayat yang ke-18, Yesaya 43 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan,
dia katakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Itu sudah lewat. Tapi kita harus membaca sama-sama ayat 19. Di sini katakan ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sesuatu yang sudah tumbuh, sesuatu yang Tuhan sudah taburkan, itu akan bersemi dan bertumbuh di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu firman. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya, di padang gurun tidak ada satu kehidupan. Tapi di situ Tuhan akan membuat jalan. Artinya ada suatu terobosan Tuhan buat di padang gurun. Sehingga di situ ada jalan. Bagi Tuhan, kita barusan memperingati Paskah. Kematian, kuburan, bukan sesuatu yang buntu, bukan sesuatu akhir daripada hidup ini. Tapi Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan kepada kita, kuburan, kematian, bukan akhir segala-galanya. Tetapi awal dari sesuatu yang akan bangkit, akan tumbuh, dan kuasanya dia nyatakan dengan Paskah itu. Kita masih dalam bulan Paskah, suasana Paskah, dan kita tahu itu yang Tuhan buat. Di jalan, di padang gurun dibuat jalan, dan juga sungai-sungai di padang belantara. Dialah air hidup. Firman-Nya, firman yang hidup, menjadi air. Saat Yesus berbicara di sumur Yakub dengan perempuan Samaria, di situ Yesus katakan, kalau engkau minum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Itulah sungai hidup, sungai dari Allah, sungai sukacita. Haleluya. Ada teman saya di Surabaya, gerejanya dia kasih nama Gereja Sungai Sukacita. Amin. Kita juga harus sukacita. Kalau sungai sukacita mengalir seperti air, maka tidak pernah menghadapi musim kemarau, tidak menghadapi musim kering. Sehingga untuk itu kita melupakan yang sudah-sudah, tapi kita nikmati sungai sukacita. Amin. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat yang sudah selalu menjadi ayat hafalan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Katakan demikian. Ya, kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. Orang yang penuh sukacita. Yang lama sudah berlalu. Tidak usah diingat lagi. Yang baru sedang datang. Sukacita, sungai sukacita itu mengalir di padang belantara. Di padang gurun jalan dibuat, dan sungai sukacita itu datang. Oleh sungai sukacita itu, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita menjadi ciptaan baru, maka satu hal janji Tuhan, Tuhan nyatakan. Yang ketiga, kita baca sama-sama dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga
Ya, ini ada 3 ayat, supaya saya baca semua. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus dalam sukacita. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang sudah lalu, apa yang sudah lama, kita harus tinggalkan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan pandangan kita fokus kepada satu hal, mengenai keselamatan, mengenai arti hidup ini, makna hidup ini, kita arahkan. Karena di sana ada jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berarti kita harus bertindak. Kita harus sekali lagi bertindak. Bukan kita hanya diam saja. Memang saat ini kita diam di rumah, tapi bukan berarti kita tidak bertindak. Di rumah pun kita bertindak. Saat kita membangun mezbah doa, saat di rumah kita berdoa, saat di rumah kita keluarga kita berbicara tentang firman. Saat di rumah kita sedang melihat tayangan ibadah. Itu berarti kita sedang bukan diam, tapi kita sudah bertindak. Berlari-lari untuk mendapatkan hadiah. Dan di sini berlari-lari ke tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah bukan seperti yang dunia berikan. Hadiah luar biasa, yaitu hidup yang kekal, kekuatan, kesehatan, kita bisa bernafas, kita bisa berkarya, kita bisa melakukan segala sesuatu. Dan satu hal, kita mau melayani Tuhan. Kalau kita sudah memiliki hadiah, yaitu keselamatan dari Tuhan, maka hadiah itu jangan kita miliki sendiri. Kalau kita sudah memiliki firman, jangan kita miliki sendiri. Tapi kita harus bagikan. Kita harus berikan juga bagi yang lain. Supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri yang selamat. Tapi keluarga kita harus selamatkan. Saudara-saudara kita harus selamatkan. Tetangga-tetangga kita harus selamatkan. Semuanya. Sehingga bagi mereka yang di rumah, saat menerima firman, berdoa bagi tetangga-tetangga, supaya mereka juga memiliki sukacita. Karena sukacita, yang pertama melupakan yang sudah lalu, yang sudah lewat. Dan kedua menjadi suatu ciptaan yang baru. Dan ketiga, di sini dikatakan kita menerima hadiah. Orang yang menerima hadiah berarti orang yang menang. Pemenang-pemenanglah yang bisa menerima hadiah. Kita tidak mau menjadi orang yang kalah. Tapi kita mau jadi pemenang. Kalau kita jadi pemenang, ada hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Sukacita itu merupakan suatu hadiah. Dan hadiah itu bisa kita nikmati. Kita nikmati dengan sungguh-sungguh. Seperti kita menikmati sungai sukacita dari Tuhan. Pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal tadi. Melupakan masa yang lalu, menjadi ciptaan yang baru, dan jadilah pemenang. Sekali lagi, jadilah pemenang. Saudara mau jadi pemenang, bersukacitalah. Mau jadi pemenang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mau jadi pemenang, bersukacitalah senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya akan bacakan bagi mereka yang belum tahun, sekalian kita akan akhiri ibadah ini. Yang belum tahun dalam minggu ini, saya bacakan nama-namanya: Demisias Tuesu,
Monica Priscilla Mandagi, Luciana Isabella Mandagi, Wiwin Meldiana Bahi, Riwel Liluangi. Dan juga bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, silakan kalau belum ada namanya nanti dilaporkan di sekretariat dan biar mereka juga menerima berkat. Kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Angkat tangan saudara yang berulang tahun, saya akan doakan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-nama yang sudah kami bacakan yang berulang tahun, mereka telah menikmati sukacita daripada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, mereka mau melupakan masa lalu, mereka mau menjadi ciptaan yang baru, amat lebih mereka mau menjadi pemenang. Oleh belas kasihan kemurahan Tuhan, sudah dipertambahkan usia 1 tahun lagi. Biar mereka memandang ke depan, mereka melihat tujuan hidup, arti daripada hidup ini, yaitu supaya mereka dapat melayani Tuhan, supaya mereka menjadi pemenang, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan menjaga memelihara hidup mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan lalukan segala kecelakaan mana bahaya, dan Tuhan lindungi dari segala virus bakteri kuman. Biar janji-janji Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, agar supaya mereka senantiasa memiliki masa depan yang sukses, masa depan yang berhasil. Seluruh keberuntungan Tuhan berikan bagi kita, karena itulah janji Tuhan. Dan sesuai dengan otoritas Tuhan berikan bagi kami hamba-Mu, kami akan berdoa bagi mereka yang belum tahun mengangkat tangan. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan kehormatan. Kau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ini kami akan akhiri ibadah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Milikilah dengan iman yang teguh kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus yang sejati, yang kekal, dan pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa akan menuntun, membimbing, melindungi kami sekalian dan seluruh keluarga kami di mana mereka berada dalam segala aktivitasnya, sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang menerima berkat Tuhan, yang percaya dengan sungguh-sungguh, dan yang memiliki iman yang teguh, sama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.